Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya, Bapak, Ibu. Apakah sudah kelihatan, Bapak, Ibu? Udah terlihat Ibu? Udah ya. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perpuranya pada mahasiswa-mahasiswa saya. Gimana kabarnya? Sehat semua, Bapak, Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan pada siang ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat buat kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh pakai kelas kode. Silakan Bapak Ibu diisi. Di-scan saja barcode-nya Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu bisa masuk linknya apa tidak? Saya, aduh. Oke, saya tutup ya absennya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang belum bisa bergabung nanti di akhir kuliah kita absen lagi. Baiklah, ini adalah pertemuan ketujuh sebelum kita UTS minggu depan. Jadi, pertemuan sebelumnya adalah tentang senyawa aldehid dan keton. Apakah ada yang mau menanggapi tentang materi sebelumnya tentang aldehid dan keton? Oke, terima kasih kepada Bu Atratit udah memberikan eh, rangkumannya tentang materi kita sebelumnya yaitu senyawa aldehid dan keton. Benar sekali bahwa senyawa aldehid dan keton merupakan senyawa dengan gugus organik yang sama itu gugus keton. Aldehid dan keton ini mempunyai gugus yang sama tetapi letaknya saja yang berbeda. Kalau aldehid, gugus ketonnya berada di ujung rantai atau di paling ujung atau awal dari senyawa. Sedangkan kalau untuk keton, itu gugusnya itu bisa berada di tengah, biasanya diapit dengan dua gugus alkil. Bu Alta kita sudah memberikan contoh bagus, terima kasih. Contohnya kalau senyawa aldehid itu adalah formaldehid, itu biasanya digunakan sebagai antiseptik kalau di dunia farmasi. Sedangkan keton itu biasanya digunakan untuk membersih cat kuku ya Bapak Ibu ya. Itu biasa digunakan juga untuk pelarut kalau kita praktikum di laboratorium. Jadi sebelum materi ini kita pelajari tentang asam karboksilat dan turunannya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu memahami pengertian struktur sifat dari senyawa asam karboksilat. Yang kedua adalah mengenal turunan asam karboksilat, kemudian memahami reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat serta contoh nyatanya di kehidupan kita sehari-hari. Saya mulai ya Bapak Ibu ya. Mulai dari pengertian dan strukturnya. Apa itu asam karboksilat? Jadi kalau nanti ada yang kurang jelas boleh bertanya di sela-sela saya menjelaskan. Jadi asam karboksilat itu merupakan senyawa organik dengan gugus. Aduh, mohon maaf Pak, slide-nya ketutup. Dengan gugus COOH atau dikenal dengan gugus karboksil. Rumus umumnya adalah RCOOH. Kita tahu sebelumnya bahwa R adalah gugus alkil. Senyawa organik itu contohnya senyawa asam karboksilat di sini. Yang pertama adalah senyawa yang paling sederhana, contohnya asam format. Apa itu asam format? Asam format itu adalah asam yang berasal dari semut. Karena bahasa Latin semut itu adalah formiat. Kemudian yang kedua contohnya juga di kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa ditemukan asam cuka. Di dapur kita sering menyimpan asam cuka itu kalau di kimia itu namanya asam asetat.
Selanjutnya ada penamaan tata nama untuk asam karboksilat. Ada tiga penamaan. Yang pertama adalah menurut IUPAC itu aturannya diawali dengan kata asam dan diikutin dengan alkana dan diakhiri dengan kata owat. Misalkan atom C-nya pada pertemuan sebelumnya kita ada materi tentang alkana. Jika atomnya C-nya satu itu adalah metana. Kalau di asam karboksilat, kalau atom C-nya satu itu namanya diawali dengan kata asam, diakhirin alkana berakhiran oat, berarti asam metanoat. Kemudian penamaan trivial. Penamaan trivial ini merupakan penamaan dagang. Jadi sering dikenal di masyarakat seperti asam pornyetadi, asam asetat, serta asam butirat. Kemudian juga ada penamaannya sesuai dengan sumber namanya. Asam sitrat dari sitrus, sedangkan asam laktat dari susu. Ada yang mau ditanyakan dari sini atau mau memberikan contoh dari senyawa-senyawa asam karboksilat yang mungkin Bapak Ibu tahu? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dengan sifat kimia dan fisikanya. Asam karboksilat ini titik didihnya tinggi. Kenapa? Di antara senyawa organik lainnya, dia paling banyak mempunyai ikatan hidrogen. Itu menyebabkan dia didihnya tinggi. Kemudian kelarutannya di dalam air itu larut untuk C1 sampai C4. Ini berarti untuk rantai pendek. Senyawa-senyawa asam karboksilat yang mempunyai rantai pendek. Sedangkan kalau rantainya semakin panjang, maka kelarutannya di dalam air juga akan berkurang. Kemudian karena sifat asam karboksilat ini adalah asam lemah, jika bereaksi dengan basa, dia mudah sekali elektrolit atau elektrofilnya langsung berinteraksi, membentuk dengan garam. Kemudian asam karboksilat jika tereduksi akan menghasilkan alkohol primer. Jadi dari sini bisa kita buat, misalkan kalau dia bersifat asam, itu bisa membuat reaksi untuk saponifikasi, untuk membuat sabun kalau di dunia eh, farmasi. Kemudian kalau reduksi, kalau asam karboksilat kita membuat alkohol primer boleh dari asam karboksilat yang direduksi yang akhirnya bisa menghasilkan asal alkohol primer. Ini merupakan macam-macam dari turunan asam karboksilat. Namanya tidak ada asam karboksilat, tetapi dia adalah berasal dari senyawa asam karboksilat yang gugus fungsinya hilang. Itu adalah pengertian dari turunan asam karboksilat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ester. Yang pertama adalah ester, itu rumus umumnya adalah RCOOR. Tadi kan kita tahu kalau asam karboksilat itu rumusnya RCOOH. Jadi di sini hanya diganti dengan R. R itu adalah gugus metil. Jadi ester adalah asam karboksilat yang kehilangan gugus hidrogennya satu. Yang kedua biasanya ciri-cirinya baunya harum buah. Ini biasanya senyawa-senyawa ester ini digunakan di kehidupan sehari-hari untuk essence, pengharum, untuk pewangi makanan begitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya adalah metilsalisilat, etilsalisilat. Dan reaksi umum yang terjadi adalah reaksi esterifikasi dan hidrolisis. Apa itu reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi itu adalah reaksi pembentukan ester. Kemudian kalau hidrolisis itu kalau esternya ditambah dengan air itu hidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kalau reaksi hidrolisis asam, senyawa ester ditambahkan dengan air akan menghasilkan suatu senyawa asam karboksilat dan alkohol primer. Ada yang bisa memberi contoh Bapak Ibu tentang hidrolisis asam? Oke, terima kasih. Belum ada tanggapan ya coba. Jadi saya contohkan, misalkan esternya adalah etil etanoat ditambahkan dengan air H2O. Itu akan menghasilkan asam etanoat sama metanol, betul sekali. Kemudian reaksi saponifikasi. Ini merupakan reaksi pembentukan sabun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sabun di laboratorium menggunakan bahan-bahan asam karboksilat ditambahkan dengan garam natrium hidroksida. Jadi menghasilkan natrium karbonat dan alkohol primer. Benar sekali Bapak Ibu ya, terima kasih atas responnya. Kemudian amida, amida itu rumusnya adalah LCONH2.
Jadi di sini adalah asam karboksilat yang kehilangan gugus OH. Dia cirinya tidak berbau. Contohnya kalau di kehidupan kita sehari itu adalah urea dan nilon. Reaksi yang sering terjadi di senyawa amida itu adalah reaksi hidrolisis dan reaksi reduksi ke amina. Selanjutnya anhidrida dan halida asam. Anhidridanya RCO2 kali O, kemudian halida asamnya RCOX. Ini jelas sekali terlihat bahwa gugus OH-nya yang kehilangan, sama dengan sebelumnya. Tetapi kalau anhidrida ini adalah dua asam karboksilat yang kehilangan dua gugus alkohol. Kemudian reaktif untuk sintesis ester dan amida, Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan contoh di kehidupan sehari-hari? Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja dulu ya. Kemudian nitril. Rumusnya itu RCN, itu ada ikatan rangka 3, itu sangat berpengaruh dengan kelarutan. Di sini nitril adalah keturunan dari asam karboksilat yang kehilangan kedua gugusnya. Jadi asam karboksilat tadi punya dua gugus, yaitu gugus keton dan gugus hidroksil. Jadi kedua gugus ini kehilangan. Ya, senyawa nitril ini jika dihidrolisis itu akan menghasilkan asam karboksilat kembali. Kemudian kalau dia direduksi akan menghasilkan amina primer ya Bapak Ibu ya. Ini aplikasi turunan asam karboksilat. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, cuka itu nama kimianya adalah asam asetat, ester, perisa, dan parfum bisa digunakan. Kemudian anhidrida asetat itu untuk pembentukan sintesis aspirin, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu tahu kan kalau obat untuk sakit kepala itu aspirin ya Bapak Ibu. Jadi dia dibuat dari anhidrida asetat. Kemudian nilon, nilon itu tali nilon Bapak Ibu. Ya, itu dibentuk dari polimer amida. Baiklah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mendiskusikan tentang kasus ini. Misalkan kalian ini adalah tim ahli kimia di sebuah pabrik esens makanan dan minuman. Terkemuka ini Bapak Ibu ya. Jadi kalian baru saja menerima kabar buruk bahwa pasokan bahan baku alami untuk esens pir dan apel tiba-tiba terhenti karena masalah logistik global. Jadi direktur pabrik mendesak kalian untuk segera mencari solusi. Ya Bapak Ibu ya, sekarang saya bagi kelompoknya ya Bapak Ibu ya untuk mendiskusikan kasus kita ini. Yang pertama, kelompok pertama itu ketuanya Pak Haryanto, anggotanya Bu Rini sama Pak Wahyu ya. Yang kedua adalah kelompok kedua, ketuanya Bu Perti, anggotanya Bu Atlatit dan Pak Padil. Silakan Bapak Ibu untuk mendiskusikan sebelum dipresentasikan ke depan tentang masalah kasus ini. Bapak dan Ibu membayangkan kalau Bapak dan Ibu adalah tim ahli kimia. Intinya tim ahli kimia ya Bapak Ibu. Silakan untuk kelompok satu untuk memberikan presentasinya. Kelompok dua juga silakan memberikan presentasinya. Oke, terima kasih kepada kelompok satu dan kelompok 2 karena telah mempresentasikan eh, kasus ini yang akan kita bahas. Benar sekali kepada kelompok satu dan kelompok 2 bahwa kita sebagai tim ahli kimia, kita harus tahu dulu senyawa kimia apa pada essence pir dan apel. Baru kita bisa mensintesis. Sesudah tahu ini golongan senyawanya apa, baru kita cari katalisnya biar bisa mensintesis. Essence itu termasuk senyawa-senyawa dari ester, sedangkan ester itu banyak macamnya. Ya Bapak Ibu, kalau essence pir di sini nama senyawanya adalah etil etanoat. Benar sekali Bu, Bapak Ibu, untuk kelompok satu. Kelompok dua juga benar sekali kalau essence apel itu adalah metil butiran. Jadi essence apel dan essence pir ini dibuat dari asam karboksilat. Dengan apa Bapak Ibu biar menjadikan ester? Dengan metanol. Itu dinamakan dengan reaksi esterifikasi. Jadi Bapak Ibu telah memberikan informasinya dengan baik tentang kasus kita untuk
untuk mengaplikasikannya, biar Bapak Ibu terbayang bagaimana mensintesis senyawa es tersebut, saya akan menampilkan video terkait pembentukan ester. Silakan Bapak Ibu lihat dan tonton ya. Eksperimen yang akan gue lakukan adalah membuat sebuah senyawa golongan ester yang memiliki aroma apir, yaitu butil etanoat. Pertama-tama, ditambahkan 50 ml butanol ke dalam labu lidi. Kemudian ke dalamnya ditambahkan 60 ml asam asetat glasial. Setelah itu, ditambahkan 10 ml asam sulfat pekat secara perlahan-lahan. Penambahan asam sulfat berperan sebagai katalis pada reaksi esterifikasi. Selanjutnya, larutan direflux selama 6 jam. Reaksi yang terjadi di sini adalah esterifikasi antara butanol dan asam asetat menjadi senyawa ester butil etanoat. Reaksi esterifikasi umumnya ditandai dengan terbentuknya larutan yang memiliki aroma khas buah-buahan. Selain itu, ciri khas lainnya, senyawa ester yang terbentuk akan terpisah dari air karena sifatnya yang nonpolar. Setelah proses reflux selesai, campuran dituang ke dalam air dingin. Di sini terlihat bahwa sudah terbentuk dua fasa pada campuran yang memvalidasi terbentuknya senyawa ester. Campuran kemudian diaduk untuk memindahkan sisa asam ke dalam fasa air. Fasa air yang mengandung asam sulfat dan asam asetat berlebih kemudian dibuang. Fasa organik kemudian dicuci kembali dengan larutan natrium karbonat jenuh untuk menghilangkan sisa asam. Terakhir, fasa organik dicuci dengan larutan natrium klorida jenuh untuk menghilangkan sisa air yang terkandung. Campuran kemudian didesilasi untuk menghasilkan senyawa ester butil etanoat yang telah murni. Dan inilah senyawa ester butil etanoat yang telah murni. Itulah Bu tentang reaksi esterifikasi Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan nanti kalau di lab, mudah-mudahan bisa mengikuti langkah-langkah tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Demikian materi hari ini ada yang bisa ditanyakan apa bagaimana? Apa ada yang belum paham atau mau diskusi? Bapak Ibu silakan. Tidak ada. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Eksperimen yang Jadi kesimpulannya, asam karboksilat dan turunannya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari bahwa semuanya merupakan senyawa-senyawa organik yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, memiliki reaksi khas dan aplikasinya luas. Terakhir, untuk menutup materi ini, kita coba latihan dulu untuk memahami apakah kalian sudah mengerti tentang materi pada kali ini. Ini latihannya, Bapak Ibu silakan dikerjakan selama 15 menit. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Luar biasa sekali pada pertemuan ini kita bisa berdiskusi, memecahkan kasus tentang senyawa-senyawa yang berhubungan dengan asam karboksilat. Kalau di sini tadi kita menekankan pada senyawa ester ya Bapak Ibu karena terjadi reaksi esterifikasi. Jadi itu saja presentasi materi pada pertemuan kali ini. Besok Selasa kita akan praktikum di laboratorium untuk mempraktekkan tentang esterifikasi salah satunya dan juga pembentukan senyawa asam karboksilat yang lainnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai bertemu besok dan melakukan praktikum agar kalian lebih mendalami lagi tentang senyawa turunan asam karboksilat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang sulit tapi menarik ya, Bu. Apalagi kalau sebenarnya bisa di apa ya, dimasukkan ke dalam kehidupan nyata. Misalnya tadi ada apel, langsung aja apelnya dimakan misalnya, atau apa gitu. Kayaknya lebih menarik. Selanjutnya, Prof. Barduni, silakan, Prof. Ada komentar dari teman-teman? Kok diam semuanya terus nih?
Saya kira udah bagus, semuanya ada. Hanya ini dari peserta dikasih stimulus tapi nggak muncul respon semuanya itu sejak awal itu nanti. Tapi semuanya gitu ada awal tujuan dari kemukakan, kemudian setiap ini mengupayakan mengaktifkan peserta didik, ya, dan nyuruh peserta tapi nggak dia respon, terpaksa dosennya membuat simpulan. Nah, ini saya ungkapkan ya menggunakan bahasa Indonesia karena kita ini dosen semua, jangan kesimpulan tapi simpulan yang benar. Kalau kesimpulan itu proses menuju karena kata dasarnya adalah simpul, ya, simpul tali. Nah, simpulan itu ikatan dari berbagai ide disatukan intinya ini, nah, simpulan ikatan. Nah, kalau kesimpulan berarti proses membuat ikatan artinya. Itu dari para profesor bahasa Indonesia sewaktu saya seminar internasional, waktu seminar nasional di Surabaya, itu ngomong gitu semuanya. Ya, kebetulan saya disuruh mewakili UNIP, walaupun background saya ini apa namanya variatif, pendidikan IPS, antropologi, ilmu pembelajaran di sana gitu. Tapi ya, akhirnya dari tim tadi ya, seluruh Indonesia yang non ini bahasa Indonesia hanya kami bertiga yaitu ya. Tapi buat simpulan yang benar penjelasannya seperti itu. Termasuk juga di sini Pak Sarwit itu nggak akan ke sana, Profesor Sarwit Sarwono bahasa Indonesia. Ya. Jadi gunakan istilah simpulan, bukan kesimpulan. Memang banyak yang menggunakan itu. Karena kita dosen memiliki contoh yang baik. Ya. Kalau kita lihat IZD ya tahun 72, ya, IZD kan tahun 72 itu, ya, itu simpulan, bukan kesimpulan. Namun salah tapi umum. Kalau orang Jawa mengatakan salah kaprah, salah tapi berlaku banyak orang gitu. Ya, gitu. Ya, ini saya kira ingatkan itu aja. Ya, Terima saya kasih kira ya. itu saya izin dulu mau ke toilet dulu. Nah, Baik, ya. Prof. Kan tinggal seorang kan? Ya, Prof, tinggal Pak Ya. Wahyu. Mungkin Pak Wahyu bisa mempersiapkan dulu, Pak. Coba di-share dulu PPT